Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 1 November 2023 merupakan hari raya semua orang kudus. Bacaan dibawakan oleh Maria Clara, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Jonathan, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu. Wahyu bab 7, ayat 2 sampai dengan 4, ayat 9 sampai dengan 14. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring, mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita, sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba."
Demikianlah sabda Tuhan. Inilah kata orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Inilah kata orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Inilah kata orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Inilah kata orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 3 ayat 1 sampai dengan 3. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah. Tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri, sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Impian mendorong kita terus maju bersama Kristus. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Sukses itu bukan suatu tujuan, tetapi suatu perjalanan. Jadi, kalau seseorang belum mencapai tujuan, tetapi masih terus bersemangat, memiliki api semangat juang untuk mencapai tujuan itu, dia tetap bisa disebut sukses. Itulah arti sukses yang kupelajari dari orang-orang sukses di dalam bisnisku. Di zaman modern ini, setelah COVID-19, banyak tantangan yang kita hadapi. Entah masalah kesehatan, ekonomi, komunikasi, dan bahkan sikap kita ditantang. Tuhan Yesus menginginkan kita tetap memiliki sikap yang baik dalam menghadapi tantangan hidup ini. Tetapi lebih daripada itu, kita diajak tetap memiliki harapan, cita-cita surgawi yang kuat, dan cita-cita itu pun dapat kita alami di dalam dunia ini sebenarnya. Dalam ayat 3 sampai dengan 6 dari Injil suci Matius,
diucapkan sabda bahagia bagi orang-orang yang menderita sesuatu, miskin, berduka, lemah, lapar. Derita mereka pada masa kini dikontraskan dengan suatu pemberian kelak, dihibur, memiliki bumi, dipuaskan. Berbeda dengan Lukas bab 6 ayat 20 sampai dengan 21 yang menyatakan sabda bahagia bagi murid-murid yang secara nyata miskin, lapar, dan menangis. Tetapi dalam Matius bab 6 ayat 3 sampai dengan 6 dinyatakan bahagia semua orang yang bersikap miskin, lemah, dan lapar. Ditambah keterangan miskin dari segi roh, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, yang menunjukkan suatu pergeseran dari penderitaan nyata ke arah sikap dan cara berpikir orang. Tetapi dalam sebagian ayat-ayat ini, kebahagiaan mereka tampak bertolak belakang dengan keadaan mereka yang miskin, lemah, berduka cita, dan dianiaya. Pelbagai anugerah yang dijanjikan dalam ayat 4 sampai dengan 9 merupakan janji masa depan. Namun demikian, bila janji itu diimani dan dipegang dengan yakin, para penerima janji masa depan dapat dinyatakan selamat dan bahagia sekarang juga. Kebahagiaan mereka telah mendapat jaminan pertama dalam perhatian Yesus bagi orang yang menderita, lapar, dan disingkirkan, yang adalah permulaan kerajaan surga di bumi ini. Kebahagiaan jemaat pengikut Yesus adalah kemampuan mereka untuk memelihara kegembiraan dan sukacita di tengah segala cemooh dan nista yang timbul oleh karena hidup mereka menuruti kehendak Allah seperti yang diajarkan Yesus. Seandainya tidak karena Yesus, penganiayaan itu akan sulit diterima dengan gembira. Sumber kebahagiaan bukanlah celaan dan fitnah itu sendiri, tetapi dalam tanda petik upah yang dijanjikan Yesus dan disediakan oleh Allah di surga, seperti yang sudah dirincikan dalam ayat 4b sampai dengan 9b. Saat Talk 8 dalam program Hidup Kristiani itu dengan topik diubah dalam Kristus, aku banyak belajar. Walaupun aku duduk agak ke belakang sedikit bersama istriku. Mulanya aku hanya mendengarkan saja, tetapi alangkah bagusnya saat aku buka catatanku dan memakai bolpenku untuk mencatat yang penting-penting itu. Aku pun datang lebih awal sekali, sehingga kami siap mendengarkan. Kata-kata yang menarik hatiku adalah bahwa kita berubah, bukan diubah saja. Jadi, ada usaha atau perjuangan untuk berubah. Oleh karena itu, dalam pertobatan dan iman itu, aku berkomitmen mengambil keputusan untuk berubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Saat pengendapan nilai,
aku berefleksi. Aku lelah untuk berubah dan mengambil keputusan mencapai peringkat tertentu dalam bisnisku. Tapi saat itu aku berdoa bahwa dengan pertolongan rahmat-Nya, aku akan terus berubah, berjuang sampai aku berhasil mencapai impianku. Disitulah aku menangis, meneteskan air mataku. Impianku adalah memiliki kebebasan waktu dan berpenghidupan yang cukup untuk keluarga, serta dapat berbagi kepada keluarga-keluarga yang lain untuk memperoleh kesempatan yang sama. Sampai sekarang, aku pun tetap bersemangat dan terus maju berjuang bersama Kristus mencapai impianku. Jadi, teruslah bermimpi, memiliki cita-cita surgawi juga. Karena itulah sumber kekuatan kita untuk terus berjuang di tengah gelombang badai kehidupan ini. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, pada Rabu yang indah ini, hari raya semua orang kudus, Engkau mengajarkan kami melalui gerejamu bahwa kami selayaknya memiliki sikap dan harapan atau cita-cita surgawi yang kuat di dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Engkau mengingatkan kami untuk tidak tenggelam di dalam kesedihan dan penderitaan, melainkan tetap tersenyum dan terus maju, bertindak yang baik dan benar. Kami ditantang untuk memiliki impian atau cita-cita surgawi di dalam mengarungi samudra hidup ini. Ya, karena itulah sumber kekuatan dan sukacita kami untuk terus mendorong kami maju bersama Kristus, mencapai impian atau cita-cita surgawi. Berkati kami Tuhan Yesus, dan terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.